Hai, perkenalkan, nama saya Genoveva Bunga Padi. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2019. Di sini saya akan berbicara tentang peristiwa konkret mengenai keberagaman yang ada di Indonesia yang pernah dibahas dalam matkul atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Keberagaman yang berada di Indonesia seringkali malah disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap bahwa keberagaman yang ada di Indonesia merupakan perbedaan yang harus dihilangkan. Karena mereka menganggap bahwa yang mereka yakini dan mereka anut itu merupakan hal yang paling benar dan paling mutlak, sehingga yang berbeda dianggap jelek atau malah dianggap buruk, kemudian dijatuhkan. Masih banyak masyarakat yang berpikiran seperti itu, sehingga mereka tidak mampu melihat bahwa perbedaan itu ada di Indonesia, karena di Indonesia ini berbagai macam budaya, suku, agama. Kita tidak bisa menghalangi atau menghilangkan itu semua. Yang saya harapkan dari Indonesia di masa depan adalah masyarakat Indonesia mampu berpikiran terbuka, mampu menerima keberagaman yang berada di Indonesia. Karena sampai kapanpun keberagaman atau perbedaan itu selalu ada. Dan pilihannya hanya menerima dan hidup berdampingan dengan perbedaan dan keberagaman itu. Banyak hal yang masyarakat Indonesia masih tidak paham. Saya berharap adalah masyarakat Indonesia mau belajar, kalau bisa malah mempelajari sehingga mampu menerima dan menghargai serta melihat sisi positif dari keberagaman yang ada di Indonesia. Kita bisa mampu menghargai, mampu belajar, saling mengingatkan, tidak malah menjatuhkan atau menjelek-jelekkan satu sama lain. Kemudian, yang ingin saya sampaikan adalah yang saya banggakan dan ingin saya tunjukkan kepada dunia adalah Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama. Karena dengan adanya itu, kita memiliki keunikan masing-masing. Setiap budaya memiliki keunikannya masing-masing dan menjadi poin plus untuk Indonesia. Karena belum tentu di luar negeri itu memiliki keberagaman budaya yang seperti kita, yang berlimpah. Kemudian kita juga memiliki sumber daya alam yang tidak terbatas. Kita memiliki keunikan yang mungkin luar negeri kalau melihat bisa kagum gitu. Kemudian Indonesia juga memiliki masyarakat yang kreatif sebenarnya. Masyarakat yang mampu memajukan negara, masyarakat yang mampu mengharumkan nama negara. Karena di Indonesia ini sebenarnya orang-orangnya kreatif dan cerdas, tapi kadang di Indonesia ini tidak di-highlight sehingga tidak terlalu terlihat. Itu sih buruknya Indonesia, terkadang begitu. Kemudian yang contoh konkret yang akan saya lakukan untuk Indonesia adalah saya ingin belajar untuk membantu masyarakat-masyarakat yang berada di pedalaman, masyarakat-masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pendidikan yang mampu membantu mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Setidaknya mereka bisa membaca dan menulis, kemudian mereka bisa mendapatkan pengetahuan umum, sehingga mereka mampu nanti untuk bersaing di dunia pekerjaan. Sehingga mereka tidak merasa minder atau merasa tertinggal dengan orang-orang yang tinggalnya di kota atau di daerah-daerah yang besar gitu. Kemudian kritikan saya untuk hal-hal yang sekiranya mengganggu dan tidak menguntungkan negara adalah saya merasa bahwa Indonesia masih ada beberapa masyarakat yang hanya sukanya mengedepankan ego, mengedepankan
dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang lain, tidak mau saling membantu. Padahal di Indonesia harusnya, dan tidak hanya di Indonesia, di dunia ini harusnya kita saling membantu, tidak egois, tidak mementingkan kepentingannya sendiri gitu. Kemudian juga untuk pemerintah yang katanya wakil rakyat, tapi malah tidak mendengarkan apa kata-kata rakyat, atau malah mengikuti apa yang diyakini oleh pemerintah aja gitu, tidak mendengarkan suara rakyat, sehingga tidak keinginan rakyat dan harapan rakyat tidak tersampaikan dengan baik ke atas begitu. Terima kasih.